Sempat diminta revisi oleh FIA, pembalap Formula E malah tidak perlu uji lintasan, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Nah, kebetulan ini beda dengan Formula One karena mereka punya format adalah city circuit. Di setiap negara mereka memiliki sirkuit yang berbeda-beda, tapi dia hanya latihan melalui simulator. Jadi pelaksanaan balap tanggal 4 Juni dari pagi itu dia praktis sekali, langsung untuk kualifikasi, sorenya langsung balap. Nanti sebetulnya tidak ada uji coba, Pak, tapi lebih ke arah diinspek oleh FIA. Ya, FIA akan datang rencananya tanggal 23 bulan ini. Ini adalah kunjungan kedua. Jadi dia akan beberapa kali. Kunjungan kedua ini 23 Maret. Setelah selesai sirkuit, dia akan datang lagi. Nah, tapi kita nggak tahu kualitasnya akan seperti apa, karena ini kan balapan yang melibatkan nama Indonesia. Selain nama Jakarta, ada nama Indonesia yang dijual di sana. Jadi yang kami cermati ya jangan sampai karena tergesa-gesa terus nanti ada hal-hal yang akhirnya mencoreng citra Indonesia dan Jakarta itu sendiri. Dalam hingar-bingarnya kabar ajang balap listrik Formula E yang kian hari semakin menjadi balapan anti-mainstream, pegiat media sosial Denny Sregar kembali menyoroti kengawuran panitia Formula E yang semakin serampangan dalam melaksanakan ajang balap mobil listrik internasional tersebut. Denny Sregar sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Senin 23 Mei 2022 mengatakan bahwa sikap serampangan yang dilakukan panitia Formula E merupakan gejala tak siap membuat sebuah event. Pasalnya, Denny menyindir jika acara konser musik saja perlu cek sound agar persiapan pertunjukannya lebih prima. Namun, Denny justru mempertanyakan mengapa ajang balap sekelas internasional tidak ada uji lintasan. Bahkan Denny pun menegaskan bahwa pembalap itu perlu mengenali medan balapannya agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat laga balapan berlangsung. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala proyek balap satu ini. Kalau bukan Anies yang punya, mana bisa se-anti mainstream kayak begini. Ajang balap kelas internasional dibuat serampangan dan asal-asalan dalam pelaksanaannya. Apalagi tidak mengedepankan sisi keselamatan pembalapnya. Emangnya kayak balap pacuan kuda antar kampung? Sebelumnya diketahui bahwa kejuaraan balap mobil Formula E akan dilangsungkan di Jakarta, tepatnya di wilayah Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang. Menariknya, Chairman Organizing Committee atau OC Jakarta IPRIX 2022, Ahmad Syaroni mengatakan para pembalap Formula E tidak perlu melakukan uji lintasan. Menurut Syaroni, hal itu dikarenakan para pembalap telah melakukan persiapan dengan menggunakan simulator. Menurut Syaroni, hal itu dikarenakan para pembalap telah melakukan persiapan dengan menggunakan simulator. Dengan demikian, para pembalap tidak perlu melakukan penjajakan lagi di lintasan sesungguhnya. Syaroni di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Minggu 22 Mei 2022, menyampaikan para pembalap tidak perlu tes lintasan, langsung main pada 4 Juni nanti. Lebih lanjut, Syaroni menuturkan pembalap Formula E berbeda dengan pembalap F1. Hal itu dikarenakan banyak lintasan sirkuit Formula E yang ada di negara lain merupakan sirkuit yang baru, sehingga para pembalap tidak perlu uji lintasan. Sebelumnya, Vice Managing Director Formula E Jakarta, Gunung Kartiko mengatakan, lebih dari 50% penjualan tiket ajang balap Formula E terjual oleh warga negara asing atau WNA. Ajang balap mobil listrik internasional ini rencananya akan digelar pada 4 Juni 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang unik bin menarik. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan beda banget dengan yang dia janjikan. Layaknya Formula E yang menjadi proyek unik karena seabrek polemiknya. Sedari awal emang proyek mobil Tamiya yang super duper menghabiskan anggaran ini sampai ngemis ke BUMN tentunya buat jadi sponsor. Tidak pelak selalu menyisipkan permasalahan di setiap langkahnya. Apalagi model balapan kelas dunia dijadikan kayak lomba pacuan kuda antar kampung yang tanpa uji lintasan. Kan ngeri-ngeri sedap. Lagian kan emang panitianya juga abal-abal, kolega sendiri antar kadrun lah ya.
Jadi wajar saja kalau perencanaan dan penggarapannya terkesan asal-asalan. Yang penting, jadilah. Masalah nanti itu gimana nasib pembalapnya pikir belakangan. Mau nanti setelah acaranya selesai Anies masuk bui? Maaf, palingan juga mangkir dari interpelasi. Dan inilah yang bikin Formula E terasa semakin ngeri-ngeri sedap, karena menyangkut citra seorang gubernur kadrun. Jadi kalau acaranya gak terlaksana tepat waktu, taruhannya reputasi Anies Baswedan yang bakal dicap sosok yang gak becus kerja dan tidak layak jadi pemimpin negara. Aduh, apa ada tambah mumet itu Anies? Mana jadi gubernur cuman asal-asalan, gak becus kerja apalagi berprestasi. Alias prestasimu lembek, Nis. Selembek tinja orang diare. Ups, bagaimana nih menurut kalian dengan Formula E proyek asal jadi? Silahkan kalian adu komentar di bawah ya.